Shalom, selamat bertemu kembali bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali dapat bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah kita bersama pada saat ini. Kita bersyukur kembali walaupun kemarin pada hari Minggu kita tidak sempat bersama-sama, tapi pada saat ini pada hari Senin, tanggal 5 Januari ini kita dapat kembali beribadah bersama dan dapat tentunya dengan pertolongan surga memperoleh kekuatan yang Tuhan sudah sediakan bagi masing-masing kita. Mari kita segera memulai dengan berdoa bersama untuk mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kembali pada saat ini, pada hari ini, kami datang kepadamu Tuhan mengucapkan puji dan syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur oleh sebab kasih setiamu menyatukan kami kembali di acara ibadah kami, dan kami bersyukur karena kami dapat memperoleh berkat yang Engkau sudah sediakan bagi masing-masing kami. Kiranya acara ibadah ini dapat menjadi kekuatan yang pasti yang Kau dapat berikan pada kami, dan kiranya dapat berkenan juga kepadamu. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Amin. Baik saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali kepada saat ini kita memiliki satu judul yang baru ya di sepanjang minggu ini. Tidak sempat mungkin kita bahas kemarin, tapi pada saat ini dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang sepanjang 1 triwulan ini berbicara tentang menyatukan surga dan bumi Kristus dalam Filipi dan Kolose, dan pada minggu ini kita akan membahas tentang alasan untuk bersyukur dan berdoa. Alasan untuk bersyukur dan berdoa. Ayat tema dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini diambil dari Filipi 1 ayat 6. Dan di sana Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, Yesus yang memulaikan pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya harinya Kristus itu adalah pada saat yang dimaksudkan di sini adalah pada saat Dia datang di kali yang kedua. Dan saat ini kita akan membahas tentang pelajaran pada hari ini, pada hari Senin ini, tanggal 5 Januari ini, kita akan membahas tentang permohonan doa daripada Paulus. Paulus yang bermohon, dia bermohon apa yang dia mohonkan? Dia sedang berada dalam penjara di Roma, ya. Apakah dia bermohon supaya penderitaan yang dia sedang alami pada saat itu akan segera berakhir? Apa itu permohonannya? Mari kita lihat ya, apakah itu yang dia doakan. Kalau kita mungkin berada dalam keadaan seperti Rasul Paulus, mungkin pertama-tama yang kita doakan itu ya, Tuhan tolong lepaskan saya dari penderitaan ini. Saya berada dalam penjara padahal saya sedang melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Pada saat sedang dekat dengan Engkau, kenapa pencobaan ini datang kepada saya? Seringkali kita akan berdoa seperti itu. Tapi mari kita lihat bagaimana dengan Rasul Paulus. Doa Paulus dalam Filipi 1 ayat 9-11 pelajaran kita pada hari ini menunjukkan bahwa doa Kristen sejati itu tidak berpusat pada kepentingan pribadi semata-mata. Tentu saja kita dapat bermohon kepada Tuhan kalau ada situasi-situasi tertentu yang sehubungan dengan keadaan kita. Tapi di sini dia tidak berpusat pada kepentingan pribadi semata, melainkan pada pertumbuhan rohani umat Allah secara menyeluruh. Dia berbicara untuk kepentingan seluruh umat Tuhan. Berbeda dengan doa-doa yang hanya menekankan kebutuhan diri sendiri, doa Paulus sepenuhnya berfokus pada kesejahteraan rohani, jemaat, dan tujuan Allah bagi hidup mereka. Inti doa Paulus adalah agar kasih jemaat itu semakin bertambah dan bertumbuh dengan arah yang benar. Jemaat Filipi itu terkenal dengan kasih mereka. Ya, beda dengan jemaat Efesus, kasihnya hanya semula-mula, tapi jemaat di Filipi itu kasihnya itu. Tapi dia minta supaya lebih. Kenapa? Apa yang dimaksudkan dengan ini? Supaya terus bertambah dan bertumbuh dengan arah yang benar. Kasih yang ia maksud bukan sekedar emosi atau perasaan, melainkan kasih yang dipimpin oleh pengetahuan rohani dan pengertian yang tajam. Nanti kita akan pelajari tentang hal ini lebih lanjut di bagian tambahannya. Kasih yang dipimpin oleh pengetahuan rohani dan pengertian yang tajam. Pengetahuan ini tidak bersifat intelektual semata, tetapi lahir dari persekutuan yang hidup dengan Allah dan pemahaman akan firman Tuhan, firman-Nya. Dengan kasih yang demikian, orang percaya itu dimampukan untuk membedakan yang terbaik, dan inilah pengertian ya, dimampukan untuk membedakan yang terbaik dari yang jahat dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus juga berdoa agar jemaat hidup dengan ketulusan dan kemurnian, yaitu kehidupan yang transparan dan tidak bercela di hadapan Allah dan manusia.
Ketulusan ini menandakan kehidupan yang dapat diuji oleh terang, tanpa kepura-puraan atau motivasi yang salah atau motivasi yang tersembunyi. Selain itu, jemaat juga dipanggil untuk hidup tanpa menjadi batu sandungan bagi orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan, sehingga kesaksian mereka justru menuntun orang kepada Kristus. Jangan jadi batu sandungan. Mungkin perkataan kita itu benar, tapi mungkin dengan cara yang salah, sehingga itu dapat menjadi satu batu sandungan. Ya. Walaupun itu benar, tapi kalau sampai dengan cara yang salah, dapat menjadi batu sandungan. Ya. Dan itulah poin berikutnya adalah bahwa tujuan akhir dari doa Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 9-11 adalah agar kehidupan orang percaya dipenuhi dengan buah kebenaran yang hanya dapat dihasilkan melalui Yesus Kristus. Ada buah daripada kebenaran yang hidupkan. Kalau kita bertumbuh bersama dengan Kristus, itu bagaikan kita berada dalam satu pohon, ya, ranting berada dalam pohon, dan itu akan apa? Akan berbuah. Paulus menegaskan bahwa kebenaran sejati bukan berasal dari usaha manusia, melainkan merupakan anugerah Allah melalui Kristus. Ya, anugerah Allah melalui Kristus. Dengan hidup yang demikian, kemuliaan dan pujian itu hanya tertuju kepada Allah, bukan kepada manusia. Kepujian, kemuliaan hanya untuk Allah. Refleksi pelajaran kita berdasarkan pertanyaan di akhir pelajaran kita, ya. Kita dapat melihat bahwa secara keseluruhan, doa Paulus mengajarkan bahwa pertumbuhan kasih yang terus bertambah, pertumbuhan kasih yang terus bertambah itu dibimbing oleh kebenaran dan diwujudkan, ada wujud dari kasih itu dalam kehidupan yang murni dan tidak bercela dan benar di dalam Kristus, merupakan satu fondasi penting bagi kehidupan Kristen dan kesaksian gereja di dunia. Inilah ringkasan pelajaran dan juga refleksi dari pelajaran kita. Dan di bagian tambahan ini, mari kita lihatlah sehubungan dengan doa Rasul Paulus ini. Pertama-tama kita akan mencoba untuk melihat apa ajaran Alkitab secara keseluruhan. Kita belum masuk kepada pelajaran dari Filipi 1, tapi mari kita lihat secara keseluruhan. Mengapa kita berdoa? Apa alasan bagi kita untuk berdoa? Mengapa kita berdoa? Pertama adalah ini memang diperintahkan oleh Allah. Ya. Saya berdoa karena Allah mengetahui ini yang terbaik untuk kita. Ya. Kalau kita ada masalah dengan kata lain atau merindu agar sesuatu dapat diselesaikan, gantinya kita pergi hanya bicara dengan para counsel psikiater dan lain sebagainya itu, ya. Biasanya kalau kita yang bicara, keluarkan isi hati kita yang akan mendapatkan kelegaan. Well, kenapa tidak pertama-tama kita mendapatkan kelegaan saat kita mengutarakan itu kepada apa? Kepada Allah dengan dalam doa. Itulah sebabnya doa itu diperintahkan. Kita berdoa karena itu adalah perintah Allah. Kalau kita bukan anak-anak Kristus, bukan orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen, maka mungkin ya itu bukan satu tuntutan bagi kita, tapi karena kita adalah orang Kristen, kita dituntut untuk berdoa, saudara. Itu adalah perintah Allah, karena Allah mengetahui ini yang terbaik untuk kita. Ini yang terbaik untuk kita. Lukas 18 ayat 1 katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kemudian perumpamaan itu berbicara tentang seorang janda yang ingin memperoleh keputusan dari hakim. Ya hakim, padahal hakimnya jahat, bebal juga, ya. Tapi dimintakan, mari kita kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua, mengapa kita berdoa? Karena ini adalah bentuk pelayanan dan penurutan. Kita berdoa karena pertama itu adalah perintah Allah, dan pada saat kita juga berdoa, kita sedang melayani dan menurut perintah Allah atau kehendak Allah tersebut. Di dalam Lukas 2 ayat 37 bicara tentang seorang wanita yang bernama Hana, ya, seorang janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah. Jadi dia beribadah, itu bentuk pelayanan, bentuk ibadah, ya. Dan penurutan kepada apa bentuk ibadahnya? Berpuasa dan berdoa. Dan disitulah dia bertemu dengan bayi Yesus Kristus. Jadi ini adalah bentuk ibadah, pelayanan, dan juga penurutan. Yang ketiga, mengapa kita berdoa? Karena disitulah kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Dapat berkomunikasi dengan Allah. Lukas 6 ayat 12 dan 13 katakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Untuk apa dia minta? Tentu saja dia minta untuk instruksi pertama daripada Bapaknya, apa yang akan dia lakukan. Jadi ada apa yang dapat dia lakukan, dan
Dan salah satu hasil daripada komunikasinya ayat 13 apa yang dikatakan? Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul, yang disebutnya rasul. Disitulah kita lihat ada instruksi Tuhan, ya. Saya selalu katakan bahwa ada orang-orang yang, dan saya sudah alami sampai saat ini, ya, pada jam 4 pagi itu, antara jam 4 dan 5 pagi saya terbangun, ya. Dan disitulah saya berdoa, disitulah saya mencoba untuk Tuhan, apa yang dapat saya lakukan pada hari ini. Saya menunggu instruksi dari Tuhan. Apa yang dapat muncul setelah saya berdoa adalah hal-hal yang dapat Tuhan dapat berikan juga, tentunya terang yang Tuhan dapat berikan kepada saya. Tentu saja itu dapat sesuatu yang juga menjadi bagian kita semua. Kita berkomunikasi. Komunikasi bukan hanya kita yang berdoa kepada Tuhan lalu tidak ada. Tidak. Kita juga dapat membiarkan suara Tuhan dapat berbisik dalam hati dan telinga kita juga, ya. Jadi ada komunikasi dengan Allah. Dan berikutnya, kenapa kita berdoa? Kita itu adalah salah satu cara untuk melawan kuasa kegelapan, kuasa jahat, ya. Pada saat kita sedang melawan melawan iblis, tipu muslihat iblis, pemimpin dan lain sebagainya, dikatakan dalam Efesus pasal 6, maka ayatnya yang ke-11 dan 18, apa yang dikatakan apa? Untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dikatakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh, salah satunya doa, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ada disebutkan kemudian satu-satu apa saja itu dia. Ya, dan ayat 18 katakan apa? Berdoalah setiap waktu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Berjaga-jagalah dalam doamu itu. Dan yang terakhir, ya, untuk saat ini, ya, mungkin bisa Anda tambahkan, tapi mengapa kita berdoa? Ya, yang dapat saya berikan sampai poin yang kelima. Anda silakan teruskan. Tapi yang kelima adalah kita dapat membawakan permohonan. Permohonan dan juga apa? Membawakan kita berdoa untuk mendapatkan juga tuntunan dari surga. Filipi 4 ayat 6 katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Jadi jangan kita hanya lihat di sini berdoa itu bukan hanya satu bentuk permohonan, tapi juga apa? Dengan ucapan syukur. Kenapa? Kalau kita mengucap syukur berarti kita telah menyadari apa yang Tuhan telah lakukan. Dan pada saat ini kita akan terus meneruskan apa yang dapat terus Tuhan lakukan kepada kita. Jadi ini permohonan. Ya, permohonan. Jadi apa? Nah, tentu saja permohonan pribadi dapat terjadi. Yesus saja, ya. Pada saat ada orang-orang sakit, ya sudah tahu-tahu orangnya buta datang pada Yesus, ya dan berteriak-teriak seperti Bartimeus. Apa Yesus juga tanyakan kepada mereka, ya? Apa yang engkau kendaki aku perbuat kepadamu? Jadi kita dapat bermohon untuk kepentingan-kepentingan urusan-urusan pribadi kita. Tapi seperti pelajaran sekolah sahabat kita berada dalam satu situasi kebudayaan saat ini yang segala sesuatunya itu hanya berpusat kepada diri kita sendiri. Ya, berpusat kepada diri kita sendiri. Kalau kita lihat permohonan dari Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 9-11, ini agak berbeda. Ya. Ini juga mungkin merupakan salah satu hal yang dapat kita juga praktekkan. Jangan hanya minta untuk diri saya, untuk kepentingan saya, kebutuhan saya. Tidak. Ya. Kalau kita lihat ada beberapa poin, ada 5 lagi poin. Yang pertama, dan ini mungkin akan lebih banyak saya jelaskan, ya. Kita dapat seperti sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Dia bermohon agar bukan supaya dia dapat dilepaskan. Seperti saya katakan tadi, dia sedang berada dalam penjara di Roma. Dan dia menulis pada orang-orang yang bebas di Filipi. Bukan dalam penjara. Umat-umat Tuhan itu bebas di Filipi. Tapi dalam penjara di Roma. Ya, dia bukan bermohon supaya untuk dirinya dilepaskan dari penjara di Roma. Bukan. Tapi ini yang dia katakan. Dalam Filipi 1 ayat 9. Dia katakan apa? Dan inilah doaku. Semoga kasihmu. Dia berbicara sih kan kepada orang-orang di Filipi. Semoga kasih mereka. Bukan tentang dirinya. Tapi kasih mereka makin melimpah. Jadi sudah berlimpah, tapi belum pernah akan cukup. Tidak akan pernah cukup. Jadi kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dia tidak berdoa supaya dilepaskan dari penjara. Dia tidak juga berdoa agar supaya dia dikasihi. Ya. Aku berdoa semoga kasihmu makin melimpah supaya engkau membagikan kasihmu kepada aku. Oh tidak. Rasul Paulus sudah merasakan kasih daripada orang-orang Filipi yang mungkin bukan mungkin mereka telah mengirimkan Epafroditus, mungkin salah seorang diakon Epafroditus untuk melayani Paulus dalam penjara.
Dan Anda bisa baca itu dalam Filipi 2 ayat 25 dan Filipi 4 ayat 18, bagaimana Epafroditus itu dikirim oleh orang-orang jemaat di Filipi untuk menjadi pelayan Rasul Paulus di penjara di Roma. Jadi dia sudah merasakan kasih daripada orang-orang orang-orang di Filipi tersebut. Lalu berikutnya, dia tidak berdoa supaya inilah doaku, semoga kalian mengasihi Kristus. Tidak. Kenapa? Karena dia sudah tahu mereka itu sudah mengasihi Kristus. Tetapi yang dia ingin adalah supaya kasih mereka kepada Kristus dan sesama itu lebih banyak lagi. Dan tidak akan pernah putus ya. Tidak akan pernah putus. Jadi cukup menarik ya. Dia ingin supaya kasih orang Filipi itu makin melimpah. Padahal orang Filipi dikenal karena orang yang paling mengasihi. Seperti saya katakan tadi, beda dengan orang Efesus. Orang Efesus memiliki kasih mula-mula. Dalam Wahyu pasal 2, mereka ditegur karena mereka telah meninggalkan prioritas kasih atau meninggalkan kasih mula-mula tersebut. Tapi orang Filipi ini terkenal karena kasih mereka. Jadi kepada jemaat yang sudah banyak kasihnya, yang lebih daripada jemaat lain, dia mau supaya terus makin berlimpah ya, supaya terus makin berlimpah. Kenapa? Karena kasih tidak akan pernah penuh. Kasih tidak akan pernah berada dalam titik tidak bisa lagi bertumbuh dan dikembangkan. Kasih itu tidak pernah tidak akan pernah dapat selesai, dengan kata lain. Tidak akan pernah selesai. Kalau kasih itu bisa diselesaikan, bisa dijabarkan, maka mungkin orang tidak akan lagi mencoba untuk mendefinisikan apa cinta itu atau kasih itu. Sampai sekarang orang masih bingung, apa itu kasih ya? Apa itu cinta? Jadi sukar sekali sepertinya mendefinisikan. Sukar sekali untuk membuat lagu-lagu cinta itu sudah itu terlalu banyak nih lagu-lagu kasih, lagu-lagu cinta, gak perlu lagi, udah kebanyakan. Gak pernah kan? Kenapa? Karena kasih tidak akan pernah tidak akan pernah dapat didefinisikan, tidak akan pernah dapat diselesaikan. Ya, tidak akan pernah sampai ke satu tujuan ya, sampai kepada tujuan. Dan berikutnya, kalau kita lihat kasih itu semakin berlimpah dalam arti bukan hanya segi dari definisi, penjelasan tentang itu. Kenapa? Karena tindakan-tindakan kasih itu tidak akan pernah selesai. Nggak boleh kita bosan-bosan dengan kata lain ya, mengasihi. Karena itu tidak akan pernah selesai. Dalam satu bukunya, The Knowledge of the Holy, A.W. Tozer, dia tulis apa? Dia katakan, we do not know. Kita tidak tahu. Dan mungkin tidak akan pernah tahu apa itu cinta. Kita nggak bisa definisikan, nggak bisa tahu. Tetapi kita dapat mengetahui bagaimana cinta itu terwujud. Dan itu sudah cukup bagi kita di sini, dalam dunia yang berdosa ini. Artinya, bahwa kita lihat sini, bahwa walaupun kita tidak bisa mendefinisikan kasih, tapi minimal kita semua dapat mengetahui pada saat tindakan kasih itu terjadi. Dan sekali lagi, tindakan kasih itu tidak akan pernah tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Nah, berikutnya, poin yang dapat kita lihat adalah bahwa kasih di dalam doa Rasul Paulus ini, dalam Filipi 1 ayat 9 ini, dia hubungkan dengan apa? Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam dalam segala macam pengertian. Jadi di sini kita lihat, kasih itu apa? Kasih itu dihubungkan dengan pengetahuan dan pengertian. Apa maksudnya ya? Ya, kalau kita lihat pengetahuan itu mungkin adalah satu kesadaran yang akurat tentang satu realitas. Jadi kita memiliki pengetahuan tentang realitas, misalnya tentang apa itu jemaat, apa itu gereja. Mungkin kita memiliki pengetahuan apa artinya gereja, apa itu artinya dalam bahasa Greka. Itulah realitas yang kita ketahui ya. Dan khususnya dalam hal ini Rasul Paulus, artinya kasih itu dihubungkan dengan apa? Pengetahuan. Ya. Pengetahuan yaitu satu kesadaran yang akurat tentang realitas daripada kasih. Ya. Dan berikutnya, kasih juga dihubungkan dengan alamat ini dengan pengertian. Apa itu pengertian? Pengertian adalah tidak banyak mungkin dapat katakan pengetahuan dan pengertian itu adalah hal yang interchangeable, dapat saling bertumpang tindih. Tetapi mungkin adalah bahwa pengertian itu adalah apa yang kita ketahui itu dapat kita dapat kita manifestasikan untuk dapat menilai dengan baik mana yang baik, mana yang tidak baik. Dengan adanya pengetahuan, kita memiliki pengertian. Kita memiliki pengertian, yaitu kita dapat menimbang-nimbang, dapat menilai, menerapkan pengetahuan tersebut untuk dapat melihat mana yang baik,
mana yang tidak baik. Dan itu kita lihat bagaimana kasih itu berhubungan dengan apa? Penilaian-penilaian nalar kita. Kasih itu berhubungan dengan pengetahuan dan pengertian, artinya itu adalah bagian dari satu proses berpikir. Banyak orang tidak pikir-pikir tentang kasih, tapi sesungguhnya kasih yang sejati itu bukan buta ya, tidak ya. Kasih yang sejati itu adalah satu yang berdasarkan apa yang kita telah pikirkan masa-masa. Tidak heran Stephen Furtick katakan apa ya, bahwa cinta bukanlah kata-kata, melainkan apa? Tindakan. Dan cinta bukanlah perasaan, melainkan sebuah keputusan. Pengetahuan dan kemudian keputusan kita ambil karena kita memiliki pengertian mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi jangan kita pikir kasih itu adalah hanya satu perasaan ya. Bukan hanya kata-kata di sini, tapi itu adalah satu tindakan ya. Bukan hanya perasaan, tetapi sebuah keputusan. Ada satu artikel yang menarik ya. Satu artikel yang menarik dari Medium nih, love is more of decision than feeling or an emotion. Jadi kasih itu atau cinta itu lebih dari itu adalah tentang keputusan-keputusan lebih daripada perasaan ataupun emosi kita. Lebih. Jadi itu keputusan. Jadi kalau orang yang betul-betul memiliki cinta dan kasih yang sejati itu tidak buta. Tapi dia memiliki keputusan yang matang-matang, masak-masak. Dihubungkanlah seperti Filipi 1 ayat 9. Kasih dihubungkan dengan pengetahuan dan pengertian. Ya. Dan disinilah kita lihat dari artikel ini, love is more of a decision than feeling. Artinya kasih lebih merupakan sebuah keputusan daripada perasaan-perasaan dan emosi. Salah satu yang dia tuliskan di sini cukup menarik ya. Dikatakan bahwa love is more of a decision than a feeling ya. Jadi cinta lebih merupakan sebuah keputusan daripada sekedar perasaan. Karena apa? Karena perasaan itu bisa memudar ya. Perasaan bisa memudar. Tadinya kita sayang seperti jemaat di Efesus, tapi kemudian kehilangan kasih semula. Kita waktu kawin, menggebu-gebu kasih kita. Tapi begitu sudah 20, 30, 40 dan tahun udah bisa memudar ya. Emosi dikatakan juga bisa berubah. Daya tarik bisa berkurang. Tetapi keputusan yang kita ambil itu, kecuali kita orang yang pelin-pelan, tapi keputusan kita ambil dan kita konsisten dan konsekuen dengan keputusan tersebut, keputusan akan bertahan. Terutama ketika keadaan menjadi sulit. Jadi pada saat Anda menikah dan berkata, adakah engkau mau mengambil istrimu ini atau suamimu dalam susah, dalam duka, itu hati-hati itu menyatakan itu kan keputusan pada saat Anda bilang, ya saya bersedia untuk mengasihi dalam susah atau duka. Itu artinya pikir betul-betul, pikir masak-masak. Jangan begitu sudah kawin lalu begitu ada masalah kehidupan langsung kita lari ya. Itu adalah satu keputusan yang akan bertahan. Jadi, kemudian dikatakan ini artikel ini dikatakan ini bukan berarti perasaan itu tidak penting. Bukan berarti perasaan tidak penting. Perasaan memang penting, tetapi perasaan saja tidak akan membangun hubungan yang langgeng. Perasaan memulaikan cinta, tetapi keputusanlah yang mempertahankan cinta tersebut. Ya, aduh, ternyata istri saya, suami saya ini tidak seperti waktu pacaran. Kok berubah? Ya, kenapa dia berubah? Tapi karena saya sudah ambil keputusan, maka dia adalah suami saya, dia adalah istri saya. Itulah konsekuensi yang harus saya Ya, kalau kita bisa berubah bersama, kita bisa merubah hal yang tidak baik, mari kita merubah yang tidak baik. Tapi itulah ya, keputusan akan mempertahankan cinta yang sudah dimulai dengan mungkin perasaan. Ya, inilah sebabnya ya. Bertumbuh dalam kasih itu berhubungan dengan pengetahuan dan dan pengertian. Tapi poin yang berikutnya yang saya mau tekankan ya. Kasih itu berada di atas pengetahuan dan pengertian. Kenapa? Coba kita lihat di sini ya. Menekankan pentingnya kasih ini kita lihat dituliskan dalam Filipi 1 ayat 9 ya. Ada orang yang mungkin bisa memiliki pengetahuan ya dan pengertian, namun dia tidak memiliki kasih yang banyak. Mungkin dapat katakan gitu ya. Itu percuma dengan kata lain ya. Dan Rasul Paulus menekankan bahwa kasihmu akan melimpah itu tentu saja dalam pengetahuan dan yang benar dan segala macam pengertian. Artinya yang harus fondasi yang akan fondasi yang akan dilakukan oleh pengetahuan dan pengertian itu adalah untuk menambah kasih. Ada orang yang memiliki pengetahuan dan pengertian bukan untuk menambah kasih, tapi menambah pengetahuan itu sendiri. Ya.
menambah pengetahuan itu sendiri. Tapi di sinilah segala pengetahuan dan pengertian kita harus fokusnya adalah adakah pengetahuan dan pengertian untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat itu didasari oleh kasih kita, didasari oleh satu keputusan untuk supaya kasih itulah yang diutamakan. Kasih itu diutamakan, ya. Bukan dari apa, ya. Jadi dengan kata lain, pengetahuan dan pengertian itu penting, ya, penting juga, ya. Tetapi setiap pengetahuan dan pengertian yang benar akan menguatkan, ya, akan menguatkan kasih. Sehingga kasih itu semakin berlimpah. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kasih itu lebih penting dalam arti, ya, lebih daripada yang penting lainnya. Artinya itu akan diusahakan oleh pengetahuan dan pengertian supaya terus berlimpah. Kenapa? Karena hanya kasih yang dimintakan supaya makin berlimpah. Tidak dikatakan pengetahuan makin berlimpah, pengertian makin berlimpah. Tidak, ya. Kasih yang semakin berlimpah. Kenapa? Kita sudah pernah dengar ini berkali-kali, ya. Kalau kita bahkan bisa bernubuat, bisa buat ini, tapi tidak ada kasih, percuma, ya. 1 Korintus 13 ayat 2 katakan apa? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Jadi itulah, ya, penting sekali. Dan itulah, mari kita lihat. Kenapa kita memiliki kasih yang apa semakin berlimpah dengan apa? Dengan bantuan dari pengetahuan dan pengertian. Karena poin kedua, ya, kita membutuhkan apa? Kenapa Rasul Paulus dalam doanya ini dikatakan apa? Dengan kasih tersebut yang ditopang oleh pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, maka kita akan apa? Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, ya. Jadi jangan kita pisahkan kasih dengan pengetahuan dan pengertian. Kenapa? Kalau hanya kasih sendirian, dengan kata lain, hanya bahkan mungkin kasih yang buta, ya, cinta yang buta, cinta yang membabi buta, maka itu kita tidak dapat memilih apa yang baik. Saya mohon maaf, ya, ada orang di Indonesia kita sering dengar, ya, waduh ini, ya, kalau lagi jatuh cinta, katanya, kalau lagi jatuh cinta, kotoran kucing atau kotoran binatang ini terasa coklat, katanya. Saya mohon maaf, ya, tapi itu yang kita sering dengar, kan? Artinya ini sering kali orang pikir kalau kita dalam jatuh cinta maka kita nggak bisa berpikir, nggak bisa memiliki pengetahuan yang benar, nggak bisa memiliki pengertian. Kenapa? Dan itu artinya kita tidak memiliki kesanggupan untuk memilih apa yang baik. Tetapi kasih yang melimpah yang ya, dalam satu pengetahuan dan pengertian itu akan membantu saudara dan saya untuk dapat memilih apa yang baik dan apa yang benar. Itu satu kebohongan kalau kita bilang cinta itu buta. Cinta itu tidak buta. Tadi kita sudah lihat, cinta yang sejati itu adalah cinta yang berpengertian. Betul, ada orang yang karena kasih itu hanya sekedar perasaan, ya, bukan satu pilihan dan tindakan, maka yang terjadi dia membabi buta cintanya. Begitu dia kawin, setelah menikah, ya, makanya ada satu statement saya nggak tulis, ya. Cinta itu buta, tapi perkawinan itu yang memelekkan mata yang tadinya dibutakan oleh cinta, perkawinan atau pernikahan, ya. Artinya poinnya adalah kita hati-hati untuk memasuki pernikahan, ya. Jadi kita harus memikirkan baik-baik, ini apakah ini sudah keputusan yang tepat? Apakah dia calon suami, calon istri itu keputusan tepat? Ada orang yang saya tahu, waduh, cintanya begitu bergelora. Dia menikah bahkan dengan orang yang paling ganteng atau paling cantik, kaya, dan lain sebagainya. Tapi tidak percaya dalam satu iman yang sama. Tidak memiliki iman yang sama. Apa akibatnya? Memudar cinta tersebut. Hati-hati, ya. Hati-hati. Tapi di sini kita lihat bahwa pada saat kita memiliki kasih yang melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, maka kita dapat memilih yang baik, ya. Membantu untuk memilih yang terbaik dengan kata lain, ya. Yang dari mana yang baik dan buruk, ya, yang berharga di mata Tuhan kita dapat pilih, ya. Kita dapat memiliki. Poin ketiga, tujuannya supaya apa? Kalau kita memiliki pilihan yang baik, ya, apa yang terjadi? Supaya apa? Itu tujuannya. Kalau kita dapat memilih yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Kalau kita memiliki kasih yang berlimpah di dalam pengetahuan yang benar, di dalam pengertian, dapat apa? Kita dapat memilih yang mana yang baik, mana yang benar. Maka itu semua akan membawa kita menjadi umat-umat Tuhan yang sudah dipisahkan. Kita bisa tampil beda. Ya, suci artinya bukan berarti kita tidak ada lagi dosanya. Tidak, arti kita dipisahkan.
ya. Dipisahkan, kodesh, ya, artinya suci. Dalam pernikahan yang suci, kita dipisahkan daripada orang-orang lainnya. Kita masuk dalam satu hubungan yang hanya dengan istri ini atau suami ini. Itulah sebabnya supaya kamu menjadi suci dan tidak bercacat. Ya, tidak bercacat bukan berarti kita tidak ada dosanya, tapi karena jubah kebenaran Kristus itu yang diberikan kepada kita, ya, pada kita. Jadi inilah, ya, ada hasilnya. Hasilnya kita menjadi umat manusia yang lebih baik. Menjadi umat manusia yang lebih baik. Dan yang keempat, pada saat kita maka kalau kita berada dalam satu kehidupan yang baik murni dengan Tuhan, maka kita akan dipenuhi dengan buah kebenaran, ya. Kita akan penuh, dikatakan ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bukan karena kebenaran kita, bukan karena kesanggupan kita dapat apa? Kita dapat penuh dengan buah kebenaran tersebut, tapi ini yang dikerjakan oleh Kristus. Kenapa? Karena kita hanya berada di dalam Kristus. Pada saat kita berada dalam Kristus, maka buah Kristus itu akan keluar dengan sendirinya, dengan telainnya. Buah yang dikerjakan oleh Kristus. Dan ujung-ujungnya, hasil paling akhir, ya, hasil paling akhir dikatakan apa? Inilah dikatakan segala sesuatu itu terjadi untuk memuliakan Allah. Kasih kita yang makin berlimpah di dalam pengetahuan dan pengertian, yang membawakan kepada kita untuk dapat membedakan mana yang baik, ya, membedakan mana yang baik. Dan kemudian supaya ini menjadikan apa? Kemudian kita menjadi umat Tuhan yang dapat terus dipisahkan, ya, dan tidak bercacat menjelang hari Yesus Kristus. Karena kebenaran, buah-buah kebenaran dihasilkan. Segala semua proses tersebut akan menyebabkan saudara dan saya memuliakan bukan diri sendiri, melainkan Allah yang dimuliakan. Ya, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kalau itu yang terjadi, karena kalau kita memuliakan diri sendiri dengan poin-poin tadi, tentu itu tidak akan berhasil. Ya, kenapa? Karena itu bukan kasih yang sejati yang melimpah. Tapi kalau kasih yang sejati yang melimpah dalam pengetahuan dan pengertian untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar, ya, mana yang baik supaya kita dapat apa? Suci, dipisahkan, dan memiliki tidak bercacat saat Yesus datang, dan memiliki buah kebenaran, maka ujung-ujungnya kita memuliakan dan memuji Allah. Dan sekali lagi, yang kita dapat lakukan adalah kita bermohon terus, memiliki satu hubungan dengan kuat, terus-menerus berdoa, Tuhan, hari ini buatlah saya memiliki pengetahuan. Dan pada saat kita berdoa seperti itu, pengetahuan tentang Tuhan membawa kita untuk membuka firman Tuhan, ya. Dan pada saat kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita dapat memiliki pengertian mana yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan hari ini, mana yang Tuhan tidak ingin saya kehendaki untuk saya lakukan pada hari ini. Kita memiliki pengertian, dan itu akan membawa kita untuk selalu memiliki kehidupan yang semakin diubahkan, semakin menjadi serupa dengan Kristus, menjadi suci dan tidak apa? Bercacat. Dan kemudian apa? Buah-buah kebenaran, ya. Kita menjadi umat manusia yang berubah, ya. Tadinya tukang marah, tukang benci dan lain sebagainya, mungkin kita menjadi lebih kalem, lebih apa? Mengasihi, lebih mengampuni satu dengan yang lain. Dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Tuhan akan dimuliakan. Dan semua ini terjadi hanya pada saat kita berdoa. Minta Tuhan, saya tidak sanggup untuk memiliki pengetahuan, saya tidak sanggup memiliki pengertian, tapi berikanlah kepada saya. Karena Tuhan yang akan mengerjakan ini untuk kita semua. Semua dalam doa kita dapat minta kepada Tuhan. 1 Tesalonika 3:12 katakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu, bukan kita menjadikan diri kita sendiri, ya, tidak. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Kenapa? Karena kasih tidak ada batasnya. Everlasting love, artinya kasih yang kekal, artinya kasih itu tidak pernah ada sampai di satu tujuan, ya, terus bertambah. Tapi semuanya itu dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu, kata Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika. Kiranya ini juga menjadi satu satu doa kita semua, bukan hanya doa Rasul Paulus. Kiranya kasih itu bertambah-tambah kepada orang lain, kepada kita juga, kita mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan dalam pengertian, dalam pengetahuan dan pengertian, untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, ya, supaya kita menjadi umat Tuhan yang semakin bertumbuh, bertumbuh dalam kesucian dan tidak bercacat, dan menghasilkan buah-buah kebenaran yang memuliakan Tuhan. Dan semuanya itu siapa yang lakukan? Tuhan yang lakukan. Kita mohon saja di dalam doa. Kiranya ini dapat menjadi satu perenungan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian,
Kita akan tutup acara ibadah kita ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang mendukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari waktu Amerika saat ini, malam hari waktu Indonesia pada saat ini ditayangkan. Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang indah dapat kami miliki untuk dapat bersama-sama mempelajari doa Rasul Paulus yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan penerangan yang baik bagi kami semua. Bawalah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik pada saat ini, tapi menjadi pelaku-pelaku firman ini. Biarlah kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami mendoakan diri kami agar kami dapat juga memiliki kasih yang semakin berlimpah untuk orang lain dan untuk Engkau Tuhan, tentu saja yang terutama untuk Engkau. Sehingga dengan kasih yang didasari atau oleh sebab firman-Mu yang menjadi kekuatan pengetahuan akan firman-Mu, itu membawa kami kepada pengertian untuk dapat membedakan mana yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Dan itu akan membawa kami dalam satu kehidupan yang tidak bercacat menjelang kedatangan kedua kali dan menghasilkan buah-buah kebenaran, kasih, sukacita, kebaikan, kerendahan hati, kesabaran, perkataan yang semakin baik yang dapat kami ungkapkan kepada sesama kami. Hati yang suci dan murni dimurnikan karena Engkau yang melakukannya, sehingga nama-Mu yang akan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kiranya pelajaran ini terus dapat menjadi perenungan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sedang menundukkan kepala. Engkau mengetahui masing-masing kami. Engkau mengetahui nama kami masing-masing. Engkau mengetahui isi hati kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau dapat memenuhi segala kehidupan kami dengan kasih surga. Sehingga itu dapat terus-menerus. Bukan hanya kami menerima kasih tersebut, tapi kami dapat terus salurkan kasih yang berlimpah-limpah tersebut pada sesama kami. Berdoa bagi semua yang sedang menundukkan kepala. Berdoa bagi umat-umat Tuhan yang juga di Jemaat Fisdak. Hamba ingin berdoa secara khusus bagi moderator yang selalu mengadakan acara ibadah kami dengan menyalurkan acara ini, Saudara Elisa Siregar dan Saudari Ine Siregar Sunda. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau selalu memberikan ketabahan, kekuatan pada Dede, agar dia tetap memiliki kekuatan dan kebijaksanaan dari surga, akal budi dari surga untuk dapat melakukan hanya yang terbaik, sehingga pekabaran ini terus dapat dibagikan Tuhan. Dan ini akan membawa sukacita dalam kehidupan Dede dan Ine dan seluruh keluarga mereka di mana saja. Keluarga daripada Bapak dan Ibu Siregar, ya Saudara Samuel, ya dan keluarganya yang ada di Indonesia, Tuhan akan selalu menyertai mereka. Demikian juga Ine dan keluarganya yang ada di Indonesia. Engkau juga memberkati Dede dan Ine dalam segala usaha-usaha pekerjaan mereka. Kami bersyukur karena pekerjaan yang Tuhan terus berikan pada mereka, khususnya juga kepada Ine pada saat ini. Kami berdoa dan kiranya dan juga kami berdoa secara khusus, kiranya juga Tuhan berkehendak. Tentunya ada keturunan yang dapat menjadi belum melengkapi keluarga ini, yang memberikan sukacita bagi Dede, Ine, seluruh keluarga besar Siregar dan juga keluarga besar Sunda. Kami berdoa untuk keturunan bagi Dede dan Ine. Hamba-Mu juga berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya dengan di Jemaat Fisdak dengan segala pergumulan-pergumulan mereka. Pergumulan kesehatan, kami terus berdoa. Kami terus berdoa bagi Ibu Sandy Suwo, Tuhan kiranya jamaan kekuatan surga menjadi bagian beliau. Keluarganya juga kami terus berdoa. Saudara Hani, Clifton, dan Lincoln, kiranya terus dapat menjadikan kekuatan surga bagi Ibu Sandy Suwo. Berdoa juga bagi Saudari Jane Ronuwu, Jane di Philadelphia. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan iman yang semakin diteguhkan kepada Jane. Kiranya Tuhan, dia tidak akan pernah melupakan, tidak pernah melepaskan kasih surga yang selalu menaungi dia. Berdoa juga bagi keluarga Sumilat Kaumpungan, bagi Kres dan Hetty, Kristi dan Timothy. Engkau mengetahui setiap pergumulan-pergumulan juga mereka. Kami berdoa, biarlah Tuhan, Engkau akan menjadi Allah yang nyata, Allah yang mengetahui yang terbaik bagi keluarga ini. Engkau mengetahui pergumulan mereka. Engkau adalah Allah yang tidak akan ada yang membatasi Engkau dalam memberikan jalan-jalan keluar. Segala sesuatu yang dapat terjadi yang begitu indah bagi keluarga Sumilat Kaumpungan. Berdoa bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada lagi keluarga lagi yang tidak sempat hamba sebutkan saat ini. Tapi berkatilah umat-umat-Mu, Jemaat Fisdak, dan semua yang sedang mendengarkan pekabaran ini Tuhan. Biarlah kekuatan surga menjadi bagian kita semua. Menguatkan kita hingga Yesus datang di kali yang kedua. Inilah doa dan permohonan hamba Tuhan yang hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin.
Sekali lagi saudari sekalian, sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Dan jika acara ini telah menjadi berkat, bagaimana kalau kita bagikan? Ya, bagikanlah kepada saudara-saudari kita yang lainnya, di-share ya di Facebook atau YouTube dan lain sebagainya, sehingga mereka juga dapat memperoleh berkat. Dan jika ada permohonan-permohonan doa, tolong dituliskan. Ya. Dituliskan di bagian komentar-komentar Anda, itu tim doa Fisdak akan mendoakannya. Terima kasih, sampai bertemu besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.